Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS. Saat ini kita akan membahas tentang lembaga agama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyimpulkan pengertian lembaga agama dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi lembaga agama dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan upaya lembaga agama dalam mengatasi masalah sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai upaya lembaga agama dalam menyelesaikan masalah sosial di dalam lingkungan masyarakat. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar-gambar tersebut? Penilaian pada hari ini yaitu meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba kalian perhatikan sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan kalian perhatikan pretest berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lembaga agama. Di awal tadi kita sudah disajikan gambar mengenai tempat ibadah beberapa agama yang diakui di Indonesia. Nah, untuk mengetahui apa itu lembaga agama, mari kita saksikan bersama. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri agar mendapatkan petunjuk serta selamat dunia dan akhirat. Lembaga agama menurut Emil Durkheim, lembaga agama adalah suatu sistem kepercayaan dalam situasi sosial yang senantiasa memberikan regulasi dalam tingkah laku sehingga berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral dan dilarang. Sedangkan menurut Robert, lembaga agama adalah bagian institusi sosial yang memberikan sebuah langkah atau tata cara yang diciptakan untuk membuat segala peraturan hubungan antar manusia dengan Tuhannya bisa terwujud dengan baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu lembaga agama, kita juga harus tahu apa fungsi dari lembaga agama itu sendiri. Ada beberapa fungsi dalam lembaga keagamaan, di antaranya ialah yang pertama,
Fungsi edukasi atau edukatif, lembaga agama mengajarkan dan memberikan pendidikan moral bagi pemeluknya tentang hal-hal yang baik atau buruk sebagai pedoman tingkah laku pemeluknya. Yang kedua, yaitu sebagai penyelamat. Melalui lembaga agama, setiap masyarakat memiliki keyakinan akan keterselamatan kehidupan baik di dunia maupun pada kehidupan selanjutnya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pengawas sosial. Lembaga agama berperan langsung untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat melalui larangan-larangan yang ada di dalam kitab suci setiap agama. Yang terakhir yaitu sebagai persaudaraan. Lembaga agama mampu mempertemukan kelompok sosial atau golongan manusia yang heterogen dalam kebudayaan, arti ras, dan suku bangsa ke dalam satu keluarga besar lembaga agama. Coba kalian perhatikan, berikut contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam. Contoh lembaga keagamaan yang ada sebagai agama mayoritas dalam Islam disebut Majelis Ulama Indonesia atau dapat disingkat yakni MUI oleh sebagian besar orang Indonesia. Peran MUI tersebut yakni sangat penting. Itu tidak hanya memiliki fungsi memberikan jaminan halal atau haram, tapi juga dapat memberikan informasi penting tentang dinamika kehidupan sosial di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu ada lembaga Kristen. Lembaga keagamaan lain yang mengatur pengelolaan terhadap kehidupan masyarakat termasuk Asosiasi Gereja Indonesia, lebih dikenal dengan PGI. PGI sendiri memiliki tugas untuk mengasihi dan mencintai anak Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu Katolik. Bentuk lembaga keagamaan lain merupakan adanya sebuah Katolik. Yang terkait erat dengan kepercayaan ini adalah Konferensi Penjaga Gereja Indonesia yang kemudian disingkat dengan KWI. Kemudian, tugas KWI adalah bekerja sama untuk memberikan perlindungan kepada pengikutnya. Kemudian yang keempat yaitu agama Buddha. Agama Buddha yang mempunyai simbol terhadap lembaganya ialah perwakilan dari umat Buddha Indonesia yang biasanya disingkat sebagai Walubi. Selain memberikan peraturan, fungsi lembaga agama ini juga dapat mengatur keputusan agama. Yang terakhir yaitu Hindu. Jenis lembaga keagamaan dalam agama Hindu adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia atau sering dikenal sebagai PHDI. Lembaga ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai masalah sosial di Indonesia dan menawarkan perlindungan kepada semua warga negara yang beragama Hindu. Setelah kalian mengetahui apa saja contoh lembaga agama, silahkan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Saudara, banyak cara dilakukan untuk berdakwah dan mengajak orang lain kembali kepada jalan yang sesuai dengan tuntutan agama. Di Yogyakarta, seorang ulama agama rela menghabiskan waktunya belasan tahun untuk mengisi pengajian khusus bagi pekerja klub malam dan juga pemandu karaoke. Sudah lebih dari 14 tahun Gus Miftah menggelar pengajian di sebuah klub malam di Yogyakarta. Meski sering mendapatkan cemooh, namun Gus Miftah tetap nekat membuka kelas pengajian dan berdakwah bagi para pekerja di tempat hiburan malam. Dakwah dan belajar mengaji yang dilakukan oleh Gus Miftah tidak sia-sia. Tidak sedikit beberapa pekerja di klub malam bertobat dan kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Setelah 14 tahun, Gus Miftah sampai saat ini masih belum berpikiran untuk berhenti berdakwah di tempat hiburan malam. Banyak teman-teman kafe, teman-teman LC itu yang sempat japri saya waktu itu SMS, kok rasanya pengen ngaji ya, tapi nggak tahu di mana. Sementara kalau mereka berkumpul dengan majelis taklim di luar itu lebih banyak madorotnya, mereka dipandang sebelah mata. Apalagi teman-teman yang bertato, telinganya tindian dan lain sebagainya, itu jadi fitnah. Terus masa sih kami nggak punya kesempatan yang sama untuk dapat dekat dengan Allah. Akhirnya saya memutuskan untuk jemput bola, untuk mendatangi tempat-tempat seperti itu. Setelah kalian menonton tayangan
tadi, silakan kalian diskusikan tayangan tersebut dan berikan hasilnya kepada guru. Sebelum kita selesai, silahkan kalian kerjakan post-test ini terlebih dahulu. Jawab dengan benar ya. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, sampailah kita pada tahap akhir yaitu refleksi. Silahkan kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang kita dapatkan pada hari ini? Pertanyaan kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Pertanyaan terakhir, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Jika memang sudah paham semuanya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.